Ahlan. Ahlan. Jadi Pak Ketua. Ahlan. Pakai itu. Insyaallah. Siap Om. Boleh jadi hanya baginda Nabi yang hari lahirnya sama hari wafatnya sama. Jadi hari lahirnya Senin, meninggalnya Senin. Tanggalnya sama, 12 Rabiul Awal. Ketika kita merayakan hari kelahirannya, sama dengan kita juga merayakan hari wafatnya baginda Nabi. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Begitu salah satu sabda Nabi. Matiku itu baik, hidupku baik buat kamu sekalian, dan matiku pun juga merupakan kebaikan buat kalian. Saya pernah sampaikan di rumah ini, salah seorang sufi memarahi muridnya yang memperlihatkan atau yang melihat, memahami ada tanda-tanda kematian bagi sang gurunya. Gurunya Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi mengatakan, kenapa kalian bersedih? Kenapa kalian bersedih dengan keadaanku yang menjelang kematian, padahal aku sekarang sedang bergembira ria. Beliau sedang bergembira karena akan bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu. Akhirnya murid-muridnya itu bergembira, maka boleh jadi itulah tarian Rumi, yang tarian berputar dengan juga itu adalah tarian bergembira karena wafatnya Jalaluddin Rumi. Boleh juga tarian itu juga pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, tapi dalam menghadapi kematian mestinya kita itu bergembira ria karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril atau dalam malaikat Israel datang membawa informasi, wahai Ibrahim, kamu sudah tiba waktunya untuk kembali kepada Allah, untuk wafat, untuk menghadapi ajal dan kematian. Kemudian kata Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah. Khalil itu artinya Kekasih. teman dekatnya Allah. Teman dekatnya Allah. Jadi bukan hanya sekedar kasih, tapi teman dekatnya Allah. Besti ya. Ayang beb. Kalau Hakim ayam beb. Ayang bebek. Tolong kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah kekasihku tega mencabut ruh kekasihnya? Bagaimana mungkin kekasih tega mencabut ruh kekasihnya? Nah, itu protes Nabi Ibrahim kembali kepada Allah. Israel kembali. Kemudian setelah dilaporkan, kemudian Allah menjawab. Coba sampaikan kepada Ibrahim. Bagaimana mungkin kekasih enggan untuk bertemu kekasihnya? Bagaimana mungkin kekasih enggan bertemu dengan kekasih? Kasih palsu itu. Itu subhanallah. Kemudian begitu Israel nyampai, apa jawab Allah? Ya Ibrahim, kata Allah, bagaimana mungkin kekasih enggan untuk bertemu kekasih? Kalau begitu cabutlah. Berarti orang beriman mesti mencontoh itu. Dicabut Allah ruh dalam keadaan kita bergembira karena bertemu Allah yang Maha Esa. Sekarang ya, sekarang ya. Siapa yang mau sekarang? Ayo, yang amin, siapa yang amin berusaha sekarang bro? Ustaz Fandri kayaknya. Kita ada alasan untuk menolak. Jangan sekarang.
Jangan sekarang. Kita berhak untuk berdoa panjang umur. Kenapa demikian? Ada alasan yang lain yang membolehkan itu. Istri masih muda gitu. Boleh juga seperti itu. Ada kemungkinan mau nambah. Ada alasan para sufi. Ya, ini alasannya lebih spesial. Kenapa orang beriman boleh berdoa minta panjang umur kepada Allah? Supaya di permukaan bumi ini makin banyak hamba-hamba Allah yang bersujud. Andainya kita pendek umur semua, nanti yang mewarisi kita adalah hamba-hamba yang enggan sujud. Berarti orang yang rajin sujud harus minta panjang umurnya. Dan berpeluang besar orang yang rajin sujud itu panjang umur. Amin, amin. Panjang umur. Berarti rajin sujud kita panjang umur. Mohon panjang umur. Ustaz Abdara panjang umurnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Dan panjang hanunya. baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam salah satu firman Allah yang menegaskan Nabi itu adalah Nabi pembawa rahmat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya tugas membawa dan menebarkan rahmat. Berarti kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad harus menjadi pribadi penebar rahmat. Ya, ada ungkapan yang keliru ya Ustaz Hakim. Islam rahmatan lil alamin. Padahal nggak ada kaitan sama Islam rahmatan lil alamin. Itu Nabi Muhammad itu. Ayatnya bunyinya wa ma arsalnaka. Kanya pada Nabi. Berarti itu an-nabiyyur rahmah. Nabi itu rahmatan lil alamin, bukan Islam rahmatan lil alamin. Ya. Makanya kalau orang nyebut Islam rahmatan lil alamin itu kan ungkapan yang keliru. Khitabnya Yang Nabi. lebih benar itu Islam Nusantara. Benar. Kenapa lebih benar Islam Nusantara? Islam yang punya wajah spesial yang hidup di permukaan bumi Nusantara. Itu Islam Nusantara. Bukan Islam baru, bukan Islam bid'ah, bukan Islam yang dikarang-karang, tapi wajah Islam. Kenapa spesial Islam Nusantara? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Pakai belangkon. Islam masuk ke Indonesia mungkin satu-satunya Islam yang masuk dengan damai. Islam masuk dibawa oleh para sahabat, oleh para tabi'in ke belahan dunia yang lain, pasti dengan perlawanan dan peperangan. Satu-satunya Islam yang masuk dengan damai hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia. Maka Islam di Indonesia itu wajah damainya double. Damai dari Islam, damai dari penduduk asli Nusantara itu. Damai itu indah. Damai itu indah. Makanya wajah Islam di Indonesia jangan samakan dengan wajah Islam yang di Arab. Jangan samakan dengan wajah Islam yang ada di belahan dunia lain. Wajah Islam yang lebih toleran bisa dilihat di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu kan muridnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Ternyata wajah Afrika Selatan dibanding wajah Afrika Utara dan lain sebagainya itu lebih santun. Afrika Selatan itulah didikan dari ulama Nusantara. Tidak usah malu-malu, tidak usah enggan, tidak usah berprasangka buruk kepada kalimat Islam Nusantara itu. Justru yang harus dicurigai adalah Islam rahmatan lil alamin, karena kalimat itu salah. Iya kan tadi wa ma arsalnaka, berarti yang rahmatan lil alamin Islamnya apa Nabi Muhammad ya? Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Ya kan terjadi kekeliruan menyampaikan ungkapan-ungkapan sehingga terkesan itu benar, apalagi yang mengucapkannya marah-marah. Takbir. Masa mengucapkan rahmatan lil alamin kok jadi orang yang mengucapkannya marah-marah? Takbir. Tak sinkron dengan ayat yang dibacakannya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dalam satu sabda Nabi.
sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi diutus misi utamanya menyempurnakan akhlak. Berarti kalau mau ngaku-ngaku kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang paling utama adalah memperbaiki akhlak kita semua. Kesantunan, kesejukan, keteduhan, toleran, lapang dada, tenggang rasa, itulah ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu ayat, boleh jadi ini jadi penutup supaya tidak terlalu lama, karena banyak pula yang harus diingat-ingat. Kalau banyak yang disampaikan, banyak yang diingat, banyak yang dilupakan. Ada ayat yang bunyinya begini: wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kendor. Terjemahannya, wa in ahadun minal musyrikin, apabila ada salah seorang dari kaum musyrik. Musyrik itu beda dengan syirik. Ini secara kebahasaan coba. Musyrik itu beda dengan syirik. Apa bedanya pencuri dengan orang yang mencuri? Pencuri dengan orang yang baru sekali mencuri. Orang baru sekali mencuri tidak pantas disebut pencuri. Kalau sudah disebut pencuri, berarti itu sudah profesi. Sayyidina Ali kalau tidak salah, kalau nggak Sayyidina Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pernah tidak mempercayai pengakuan seorang pencuri ketika ditangkap. Apa alasan Sayyidina Ali? Allah itu menutup aib. Allah Sattar, Ghaffar, Kaffar, itu kan menutup aib semuanya. Allah itu menutup aib kita. Makanya jadi orang beriman, manusia nggak boleh saling membuka aib. Allah saja menutup aib kita, apalagi kita mestinya saling menutup aib. Ini kan belakangan kita malah beramai-ramai membuka aib saudara sendiri. Itu bukan perilaku keislaman. Nggak ada contoh. Jelas wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Musyrik dengan syirik bedanya. Kalau syirik itu penyimpangan sesekali. Kalau tadi orang mencuri, mencurinya sesekali. Kalau sudah ketangkap berarti sudah berkali-kali. Udah jadi profesi. Sehingga karena dia berani menantang Allah, Allah buka aibnya. Allah buka aib. Syirik itu orang datang minta sesuatu kepada pohon, kepada mata air, itu syirik. Orang Islam datang ke Gunung Kawi, apakah Islamnya menjadi batal? Tidak. Dia melakukan penyimpangan sesekali, tapi tidak merusak iman dan akidah. Tidak merusak. Ini syirik. Kalau musyrik itu mendarah daging. Ya, mau dijelaskan musyrik lebih jauh. Orang musyrik itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada kitab suci satu pun, tidak beriman kepada nabi dan rasul satu pun, tidak beriman kepada hari akhir, dan tidak beriman kepada qada dan qadar. Itulah musyrik. Itulah yang disebut dengan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu
alamat surat itu kepada kafir Quraisy Makkah, orang musyrik. Jangan sampai al-kafir itu dibaca juga kepada saudara sesama muslim. Dahsyat banget kita itu sudah mengkafirkan orang Islam. Ini jelas-jelas orang musyrik yang disebut, bukan orang yang melakukan syirik, tapi orang musyrik yang mendarah daging. Berarti saya tanya nih jujur, jawablah dengan jelas. Orang Nasrani percaya nggak kepada Allah? Percaya nggak kepada malaikat? Percaya nggak kepada kitab suci? Selain Al-Quran saja yang tidak dipercaya. Kitab lain percaya, hanya pada Quran. Percaya kepada Nabi dan Rasul, yang tidak dipercayanya hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka melakukan penyimpangan, mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa atau innallaha huwal masiihub ibnu Maryam. Ketika mereka melakukan penyimpangan satu, tapi iman yang lainnya lengkap, kira-kira pantas gak mereka disebut musyrik? Mereka syirik, tidak musyrik. Ya tadi kan dijelaskan musyrik, tidak iman kepada Allah, Tuhannya banyak, 360 berhala di sekitar Ka'bah dulu. Itu patung-patung berhala banyak sekali, berarti musyrik itu hanya banyak. Tidak pantas ya, mereka dikatakan sebagai musyrik, tapi mereka disebut oleh Al-Quran dengan ahlul kitab. Nah, di sini bedanya lagi ahlul kitab. Kalau ahli kitab, kalau bahas ini lagi bisa sampai pagi lagi. Iya. Allahumma barik lana. Oke. Tadi kenapa sampai ke musyrik ya? Allahumma barik. Sambungannya ceramah kita ini sampai ke musyrik apa tadi Ustaz Hakim? Saya nggak tahu. Allahumma barik lana. Apa? Tadi apa? Iya benar. Kode. Wa in ahadum minal musyrikin, itu kan ayat yang mau dijelaskan. Apabila salah seorang dari kaum musyrik istajaraka, datang minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan. Jangankan yang Kristen, jangankan yang Konghucu, jangankan yang Hindu Buddha, yang merasa punya Tuhan yang Maha Esa, yang percaya kepada hari akhir, yang percaya kepada sebagian para nabi dan rasul. Ini orang musyrik, kafir Quraisy. Musyrik di zaman kita ini yang paling tepat menurut para ulama adalah ateis, orang yang tidak bertuhan. Itulah musyrik masa kita ini. Kalau mereka datang memohon perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar firman Allah, sampai mereka mendengar firman Allah. Oke, sekarang saya mau tanya Bapak Dani, bagaimana cara memperdengarkan ayat-ayat Allah kepada orang musyrik? Sampaikan. Apakah memutar kaset ngaji? Nggak paham. Orang Islam aja juga nggak paham tuh kaset ngaji itu semua. Akhlak. Para ulama tafsir menggarisbawahi bagaimana memahami, memperlihatkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu masukkanlah ke dalam diri kita, dipraktekkan jadi perilaku keseharian kehidupan kita, maka kita ini menjadi ayat-ayat berjalan. Pada saat itulah tadi akhlak Al-Quran itu menjadi perangai keseharian kita yang terlihat oleh orang-orang musyrik yang datang meminta perlindungan kepada kita. Itulah cara memperdengarkan ayat-ayat Allah. Tadi memperdengarkan ayat Allah itu memperlihatkan akhlak. Jadi kalau Islam hanya diperlihatkan dengan emosi, dengan marah, dengan mencaci maki,
dengan menghardik, menghina. Nggak ada satupun ajaran Islam yang membolehkan seperti itu. Nggak ada satupun. Biar yang mengucapkan itu Habib, biar yang mengucapkan itu kiai besar, biar yang mengucapkan itu ustadz yang tersohor, kalau dia pintar menghina orang lain, itu dia tidak sedang mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Innama bu'ithu liutammima makarimul akhlaq. Dalam hadis yang lain, saya tidak diutus untuk melaknat, tapi Rahmatan. saya ini Nabi membawa Rahmat. Membawa rahmat. An-Nabiyur Rahmat. Nabi itu Nabi membawa rahmat. Jadi mari kita jadi. Ini kan lagi panas nih situasi 2023 Politik. menjelang 2024. Jangankan yang pintar, yang nggak pintar aja ngomong politik semua sekarang. Pinter. Pintarannya nggak pintar daripada yang pintar beneran. Pintarannya nggak pintar daripada yang pintar beneran. Sekarang paling gampang mulut keceplosan mencaci dan menghina. Mencaci dan menghina. Ini ajaran siapa yang kita ikut? Maka kalau mau mempelajari, meneladani Nabi dalam acara maulid, mari kita benar-benar ungkapkan Nabi itu pembawa rahmat. Nabi pembawa rahmat. Penutup satu ketika baginda Nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Dan sedang duduk bersama para sahabat. Datanglah serombongan orang yang mengantar jenazah. Kemudian saat itu Nabi berdiri menghormati jenazah. Nabi berdiri menghormati jenazah. Jenazahnya, apalagi yang hidupnya. Yang jenazahnya saja dimuliakan, dihormati oleh baginda Nabi. Kemudian sahabat protes, Rasulullah, itu jenazah orang Yahudi. Itu jenazah orang Yahudi, kenapa baginda berdiri untuk menghormatinya? Jawab Nabi, alaysat nafsat, bukankah dia juga manusia? Walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami, kata Allah, telah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Semua kita penyandang kemuliaan. Etnis apapun, agama apapun, suku bangsa manapun, yang namanya manusia, pasti dia anak Nabi Adam, penyandang kemuliaan. Mari kita saling hidup, saling memuliakan satu sama lain. Mari kita saling memuliakan, bukan saling merendahkan, bukan saling menghina, Cucu Sultan. bukan saling mencaci maki. Cucu Sultan. Kita mau betul-betul diaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
وما